Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selana Daviola, NPM 2240403011. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit dari materi bab 14 yang berjudul Pendanaan Perusahaan dan Pasar Modal. Pendahuluan, perdagangan di pasar modal. Pasar modal merupakan tempat bagi investor untuk menanamkan investasi dengan risiko yang ditanggung untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Pelaku di dalam pasar modal sangat majemuk, mulai dari individu atau perseorangan sampai organisasi khusus yang berkonsentrasi pada perdagangan saham. Dalam melakukan investasi, pelaku di pasar modal menggunakan beberapa analisis untuk meminimalkan risiko yang dapat terjadi. Selanjutnya, saham. Saham biasa merupakan sebuah piagam yang berisi aspek-aspek penting bagi perusahaan, termasuk hak dari pemilik saham dan hak khusus yang dimilikinya berkaitan dengan kepemilikan saham tersebut. Saham biasa memiliki karakteristik khusus. Yang pertama, nilai buku. Yang kedua, nilai pasar. Yang ketiga, dividen. Yang keempat, dividen yield. Dan yang kelima, payout ratio. Selanjutnya, saham preferen. Saham preferen merupakan suatu bentuk saham yang memiliki kekhususan terutama dalam pembayaran dividen dan hak suara yang lebih bila dibandingkan dengan pemilik saham biasa. Selanjutnya, ada kepemilikan saham. Pemilik saham dalam hal ini bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu individu dan instansi atau organisasi. Pengertian keuntungan saham dan cara menghitung keuntungan. Dalam hal ini ada dua keuntungan, yaitu dividen dan capital gains. Total keuntungan dari saham biasa dapat digambarkan dalam rumus TR sama dengan dividen yield ditambah capital gains atau loss. Selanjutnya ada tipe risiko dan menilai risiko saham biasa. Annual rate of return yaitu cara menilai risiko saham yang secara jelas menggambarkan tingkat risiko dan keuntungan yang dapat diperoleh oleh investor. Selanjutnya ada model diskon dividen atau the dividend discount model untuk menilai saham. Selanjutnya ada dividen atau capital gains, yaitu sebuah pertentangan yang terjadi selain mengharapkan dividen, investor juga berharap terjadi capital gains. Selanjutnya ada nilai intrinsik. Secara tradisional, ada hubungan antara nilai intrinsik harga pasar sekarang yang dirangkum sebagai berikut, yaitu nilai intrinsik harga pasar sekarang, maka under value atau beli. Selanjutnya, dampak terhadap pasar. Tingkat risiko biasanya berdampak pada pergerakan harga saham biasa, dan banyak faktor yang menyebabkan preferensi dalam portofolio saham. Selanjutnya, ada tingkat keuntungan yang diharapkan atau required rate of return, yaitu syarat minimum yang diinginkan investor dalam mendapatkan keuntungan dan melakukan pembelian terhadap saham. Dan premium risk merupakan tambahan kompensasi bagi investor yang dalam hal ini dapat mengurangi risiko yang terjadi. Selanjutnya, membentuk portofolio saham. Ada tahap sebelum investor melakukan portofolio, yaitu melihat alokasi aset dan memilih sekuritas yang ada. Selanjutnya ada strategi investasi saham. Strategi ini dibagi menjadi dua, yaitu strategi pasif dan strategi aktif. Selanjutnya ada market timing, merupakan pendapatan akibat dari variasi dalam presentasi folio aset dalam modal saham. Selanjutnya ada pendekatan untuk analisis seleksi saham. Yang pertama adalah teknik analisis, yang kedua analisis fundamental, dan selanjutnya ada kerangka kerja analisis fundamental. Yang pertama, analisis ekonomi dan pasar, yang kedua analisis industri, yang ketiga analisis perusahaan, dan yang keempat the framework in perspective. Selanjutnya ada obligasi. Pengertian dari obligasi sendiri adalah instrumen utang jangka panjang dalam konteks surat obligasi di mana ada pihak yang mendapatkan bunga dan membayar kembali utang yang dilakukannya.
umumnya tidak dijamin dengan aktiva tertentu. Tren penting dalam pasar obligasi yaitu junk blood, tipe dari obligasi yang memiliki tingkat risiko tinggi dan berbunga tinggi. Alasan membeli obligasi yaitu keuntungan tetap selama periode tertentu dan menyukai capital gains pada saat tertentu. Beberapa strategi dalam obligasi yaitu strategi pasif dan imunisasi atau strategi hybrid, dan terakhir strategi aktif. Selanjutnya, efisiensi pasar modal, yaitu di mana harga saham yang ada merefleksikan sebuah informasi yang terjadi secara cepat, rata-rata, dan akurat. Selanjutnya ada pasar modal Indonesia. Yang pertama, lahirnya Undang-Undang Pasar Modal. Undang-Undang Pasar Modal adalah landasan hukum yang kukuh dan komprehensif untuk menampung perkembangan pasar modal yang semakin kompleks dan rumit, juga untuk melindungi kepentingan investor dalam menginvestasikan dananya di pasar modal. Ada beberapa aspek yang diatur dalam undang-undang baru tersebut, antara lain fungsi Badan Pengawasan Pasar Modal, yang kedua Bursa Efek, yang ketiga Lembaga Keliling dan Penjamin atau LKP, Lembaga Penyimpanan Penyelesaian atau LPP. Yang terakhir ada transaksi efek yang dilarang. Yang terakhir ada Bapepam, pasca Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Fungsi dan tugas Bapepam adalah melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien. Demikian presentasi dari saya, mohon maaf banyak kekurangannya, kiranya Bapak memaklumi. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.